kita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu dari Kak Roni Dozer. Semoga kalian semua sehat ya. Amin. Jumpa lagi bersama Kak Roni Dozer dalam acara Aku Suka Tuhan Yesus. Yeay! Tangan dong, semangat. Pada episode kali ini akan menceritakan teman kita si Mungci yang melihat kesalahan dari temannya yang berbuat salah. Tapi dia bingung nih, mau melaporkan kepada guru atau tidak ya? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nanti akan kita saksikan bersama-sama ya adik-adik ya kisahnya. Nah adik-adik, Kak Rondos punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, simak baik-baik ya. Lebih baik mana nih, punya teman sedikit atau punya teman yang banyak? Nah, pertanyaan kedua, jika adik-adik melihat teman adik-adik berbuat salah atau berbuat dosa, tapi adik-adik diam saja. Nah, apakah perbuatan diam saja itu benar atau salah? Nah, nanti kalian jawab ya adik-adik, jangan lupa di kolom komentar. Dan nanti bagi siapa yang keluar sebagai pemenangnya yang kita pilih akan mendapatkan hadiah yang menarik. Yeay! Nah adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan bersama cerita Aku Suka Tuhan Yesus. Orang jahat dan juga orang baik semuanya terima hukuman. Jam istirahatnya sudah selesai. Sayang sekali. Pelajaran selanjutnya apa? Olahraga. Jam olahraga. Teman-teman disuruh kumpul ke tempat olahraga. Oh, iya. Yuk cepat pergi yuk. Yuk. Oke. Bau keringat. Apa karena lari terus saat olahraga tadi ya? Tudol, keringat kamu bau sekali. Kamu juga. Charles juga bau. Apa? Keringatku harum sekali. Tidak, bau sekali. Sudah cukup. Sekarang kita siap-siap mengikuti pelajaran selanjutnya. Kenapa tiba-tiba kamu jadi murid so teladan? Iya ya. Di mana ini? Di mana? Kotak pensilku. Ada masalah apa? Iya, kenapa? Kotak pensilku. Apa? Kotak pensil Charles hilang? Iya, itu bukan kotak pensil biasa. Itu dibeli oleh ayahku saat pergi bisnis ke luar negeri. Itu edisi terbatas. Sekarang hilang. Kapan hilangnya? Sebelum jam olahraga masih ada. Bu Guru, di dalam kotak pensilku Ada pensil, penghapus, bolpen, edisi terbatas. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu... Charles, karena kamu sering membanggakan diri. Anak-anak sekelas juga tahu. Benar Guru, kotak pensil kebanggaanku itu harus aku cari sampai ketemu. Iya, baiklah. Charles kemana ya? Kok tidak pulang sama-sama? Katanya meski guru marah, pelakunya tidak akan muncul. Jadi dia mau cari pelakunya sendiri. Nuri, saat jam olahraga kamu ke toilet kan? Ngapain? Ke toilet ya, buang air besar. Memang ngapain? Sampai selesai, kamu lama sekali. Aku sakit perut. Aku ditanyai ini itu. Kamu mencurigai aku ya? Jika bukan, ya sudah. Pergi sana. Aku tersinggung.
Tuh, waktu itu kamu minta dipinjamkan pensil dariku kan? Kan kamu tidak kasih. Kamu bilang edisi terbatas. Apakah karena tidak dipinjamkan, maka kamu mengamuk? Apa? Kamu sembarangan curiga ke siapa saja ya? Ayo ikut. Aku laporkan pada guru. Ayo, ayo. No. Sekarang aja sok bertindak seperti detektif. Harusnya kan sebelumnya simpan dengan baik. Harusnya sih. Aku heran siapa yang mengambilnya ya? Pada waktu itu, Kamu tahu sesuatu? tidak, aku juga tidak tahu. Harusnya saat itu tidak aku biarkan. Aku melihatnya saat itu. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bukan 1-2 teman saja yang menderita oleh Seong Ho. Jika aku berkata sebenarnya, pasti akan jadi cerita yang ramai. Nantinya aku yang susah juga. Lebih baik tidak usah cerita. Nah, tugas selesai. Main ke rumahku yuk. Iya, aku mau. Nuri. Nuri kenapa? Kenapa Nuri? Kenapa? Nuri? Hari ini ada yang menembak kepala Nuri dengan ketapel. Hampir saja kepalanya terluka parah. Semuanya dengar. Siapa yang menembak kepala Nuri dengan ketapel, angkat tangan. Tolong angkat tangan dong. Tidak seorang pun, sungguh. Ibu berikan kesempatan sekali lagi ya. Yang menembak kepala Nuri dengan ketapel, angkat tangan. Aduh, aku tahu siapa pelakunya. Ya. Aduh, sakit. Kenapa cuma aku yang lihat? Kasih tahu saja. Tidak. Diam saja. Diam. Sampai akhir tidak ada yang angkat tangan. Keterlaluan. Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada seorang pun. Oh, kamu tahu pelakunya kan? Akhir-akhir ini kamu seperti orang bingung, gelisah, aneh. Jangan tanya-tanya itu. Aku ada alasannya untuk tidak bicara. Kalau kamu nahan-nahan bicara, nanti sakit. Tudol, aku juga ingin bicara. Tapi lebih baik kamu juga tidak perlu tahu. Jika kamu tahu, nanti kamu pusing sendiri. Ikuti metode yang sering aku gunakan. Masuk ke dalam hutan yang dalam, lalu berteriaklah. Seperti dalam cerita Raja Punya Telinga Keledai. Oh, metode yang bagus. Orang-orang di sekitar sini masih bisa dengar. Harus masuk lebih dalam lagi. Nah, di sini aman. Semua kasus pelakunya Sung Ho. Pelakunya Sung Ho. Tuan, mengapa menangis? Apakah karena mendengar perkataanku? Saya tidak mendengar suara apapun. Saya adalah Nabi Yehezkiel. Allah berkata kepada saya untuk menangis dengan perasaan yang pahit. Karena Tuan menangis dengan sedih, aku juga ikut mengeluarkan air mata. Tuan menangis karena apa? Allah berkata kepada saya,
bahwa Ia akan menghakimi orang Yehuda yang berbuat dosa, yang membuat tempat suci menjadi kotor dengan menyembah berhala. Tidak hanya orang-orang yang berbuat dosa yang tidak melakukan perintah Allah, tapi juga orang baik yang tidak memperingati orang yang salah. Mereka akan dihakimi bersama. Tidak masuk akal. Orang baik juga terima hukuman. Benar. Meski tahu itu salah, meski tahu orang itu berdosa, tapi hanya diam saja. Cep. Aku sudah mengerti. Sekarang berhentilah menangis, Tuan. Tidak bisa. Allah berkata kepada saya untuk menangisi orang-orang yang menerima penghakiman pada hari itu. Betapa besarnya kesakitan dan kesedihan, seperti seolah-olah pinggangnya patah. Menangis sedih seperti orang yang menerima hukuman. Orang jahat juga, orang baik juga. Benar itu, benar. Ada bagusnya orang baik memberitahu kepada orang yang berbuat salah dan tidak pura-pura tidak tahu. Rupanya aku juga pura-pura tidak tahu. Ya ampun. Ya Allah, buatlah aku untuk tidak pura-pura tidak tahu terhadap orang yang berbuat salah. Berikanlah kekuatan untuk bisa berkata benar. Hei, kenapa kamu mau ketemu aku di tempat yang tidak ada orang? Ada yang ingin aku bicarakan, Sungho. Sungho, sebenarnya aku lihat kamu mengambil kotak pensil Charles dan menembak Nuri dengan ketapelmu. Iya kan? Pasti dia akan marah besar. Sebenarnya aku cuma ingin sembunyikan sebentar barang Charles karena dia terlalu pamer. Tapi masalahnya jadi besar sehingga tidak berani ku kembalikan. Kalau melukai Nuri aku tidak sengaja. Oh, begitu rupanya. Sungguh aku ingin mengaku tapi tidak punya keberanian. Meski tidak disengaja, menyembunyikan milik orang dan menyakiti adalah dosa besar. Aku tahu, tapi teman-teman sekelas selalu mengatai aku si pembohong. Jadi aku ingin balas dendam ke teman-teman sekelas, ingin membuat keisengan yang lebih lagi. Lagi pula aku tidak ada teman bermain. Oh, kamu seharusnya ngomong saja ke aku dan berterus terang kepada teman-teman. Nanti kamu bermain saja dengan aku. Awal minggu ini kamu ikut denganku ya. Mungci menginjili teman kita Sungho. Semuanya beri salam dengan hangat ya. Halo, senang bertemu. Nanti main denganku ya. Nah, Sungho, coba ceritakan bagaimana pertama kali datang ke gereja. Baiklah, karena kasus dan hal yang terjadi, semuanya menjauhi aku. Tapi hanya Mungci yang berkata hal itu salah. Mungci berkata jujur, lalu kami berteman. Kemudian ia bilang bahwa Allah mengasihi aku. Aku datang karena penasaran, ingin tahu siapa yang mengasihiku. Teman-teman Yejo, setelah Songho pergi ke gereja, apakah kalian penasaran bagaimana Songho berubah? Meski tidak dapat dipercaya, dia jadi ketua iman sekarang. Hei Mokci, ayo berangkat. Nanti telat ibadahnya. Kalau kamu belum mau berangkat, aku jalan duluan ya. Allah tidak hanya senang karena kehidupan iman yang baik. Aku jadi mengerti, perlu memberitahu orang yang berdosa bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sampai di sini dulu teman-teman. Hah,
Sungho, tunggu aku. Nah, adik-adik, Xiongho sudah menyadari kesalahannya. Dan hebatnya, Mungci sudah bisa membuat Xiongho jadi tahu mana yang baik dan harus dilakukannya. Nah, adik-adik, apa sih kesimpulannya dari cerita tadi? Yang pertama, kita harus berani berkata jujur dan berbuat jujur. Karena apa? Dengan kita berbuat jujur, banyak sekali nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Dan pastinya kita akan semakin disayang oleh Tuhan Yesus, ya. Poin yang kedua, jika kita ingin disukai oleh banyak teman, hendaknya kita harus mempunyai hati yang jujur. Dan juga jangan sampai kita merugikan atau menyakiti hati teman kita. Oke adik-adik? Ya, tetap semangat ya. Kalau gitu adik-adik silahkan jawaban kalian dari pertanyaan di video awal dari Kak Rondos. Kalian jawab di video komentar ini. Kemudian nanti yang terpilih sebagai pemenang tentunya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung acara. Tapi don't worry, be happy. Karena apa? Episode minggu depan akan lebih mantap lagi, akan lebih seru lagi tentunya ya. Jumpa lagi bersama nanti Kak Roni Dozer di episode minggu depan dalam acara Aku Suka Tuhan Yesus. Berbuat kasih janganlah lupa. Terima kasih dan sampai jumpa. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu. Dan aku suka Tuhanku.